Legenda Belanda akui tak sabar nantikan laga persahabatan bersama timnas. Ragnar Oratmangun datang lebih awal ke Indonesia. Aksi Ricky Kambuaya terus ramai di media sosial. Update naturalisasi Kelvin Verden dan Jens Reven. Jaitzes tampil solid bersama Venezia sebelum bergabung ke timnas. Martin Paes masuk tim terbaik MLS hasil drawing Piala ASEAN Cup 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ricky Kambuaya yaitu salah satu pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi timnas Irak dan Filipina kini terus ramai dan menjadi sorotan. Meskipun kompetisi sedang libur, Ricky Kambuaya tetap melakukan latihan mandiri untuk meningkatkan fisiknya. Terlihat dalam sebuah video momen di mana Ricky Kambuaya sedang berlari naik turun di sebuah bukit sendirian. Rekan Ricky pun dari kejauhan merekam momen tersebut. Pemain Dewa United inilah yang disebut harus dicontoh kepada pemain timnas lainnya. Di saat belum mendapatkan panggilan untuk TC timnas, Ricky Kambuaya dengan kesadaran sendiri melakukan latihan mandiri saat itu. Dalam hal ini, kehadiran persaingan pemain timnas Indonesia tidak membuatnya mengeluh, melainkan mendorongnya untuk bekerja lebih keras. Pola pikir pemain profesional seperti Ricky Kambuaya patut diapresiasi. Tak sedikit yang memberikan pujian kepada pemain yang satu ini, di mana Ricky Kambuaya bisa memberikan pelajaran penting untuk para pemain lainnya, terutama bagi para pemain yang lebih muda. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes kabarnya kini masuk dalam tim terbaik MLS pekan ke-15. Kabar ini diumumkan MLS melalui Instagram resminya pada Selasa 21 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan MLS tersebut tertulis nama Martin Paes yang masuk sebagai kiper cadangan dalam skuad terbaik pekan ke-15 Liga Amerika Serikat. Calon kiper timnas Indonesia itu sukses menjadi pahlawan yang menghindarkan timnya dari kekalahan saat melawan Houston di Liga Amerika Serikat. Calon kiper timnas Indonesia itu sukses mencetakkan sejumlah super save atau penyelamatan gemilang. Super save Martin Paes yang viral adalah ketika dia berhasil merebut bola ketika dalam situasi 1 lawan 1 dengan pemain depan lawan. Magic Martin terjadi lagi. Martin Paes dimasukkan ke dalam bangku cadangan tim MLS di matchday ke-15 setelah ia mencatatkan rekor tertinggi dalam karirnya dengan 7 penyelamatan, tulis FC Dallas. Dalam hal ini tak sedikit yang turut bangga melihat penampilan sang kiper yang satu ini, terutama bagi penggemarnya di tanah air. Hal tersebut tentu membuat para penggemarnya semakin tak sabar melihat aksinya bersama tim merah putih nantinya. Di balik kemenangan Venezia atas Palermo pada leg pertama playoff perebutan tiket Serie A, terdapat hujan kartu kuning dan Jaitzes merupakan salah satu pemain yang mendapatkan kartu tersebut. Duel Palermo versus Venezia berlangsung cukup sengit dan panas, terutama pada babak kedua. Pergerakan pemain Palermo dan Venezia terlihat beberapa kali harus dihentikan dengan terjadinya pelanggaran. Saat wasit mencatat nama yang mendapat kartu, terlihat ada keributan antar pemain. Tidak terlihat dengan jelas siapa yang terlibat, namun kemudian Jaitzes tampak dilerai dan harus ditenangkan oleh tim ofisial. Pelatih Paulo Vonoli pun sempat merangkul dan mendekatkan kepalanya ke Jaitzes. Sesaat kemudian Jaitzes pun juga menerima kartu kuning. Dalam laga ini Jaitzes tampil cukup baik, khususnya untuk urusan koordinasi lini belakang dalam menghadapi serangan lawan yang bergelombang. Selanjutnya Venezia akan menjadi tuan rumah pada leg kedua. Jika menang atas Palermo, maka Venezia akan memperebutkan satu tiket sisa promosi ke Serie A. Menpora RI Dito Aritejo memberikan kabar baik tentang proses naturalisasi Kelvin Verden dan Jens Reven. Ia mengatakan saat ini berkasnya sudah sampai di DPR, sudah diajukan kembali ke DPR. Jadi besok setelah jam kerja saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa sesuai yang dibutuhkan timnas kita, kata Dito di Jakarta Senin 20 Mei 2024 malam. Seiring dengan dokumen yang sudah masuk di DPR, Dito optimis dalam waktu dekat ini akan digelar sidang di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI sebagai tahap proses naturalisasi sang pemain. Selain Kelvin Verden,
Verden, pemain yang sedang dikejar proses naturalisasinya adalah Jens Reven. Sedangkan pemain lainnya seperti Martin Baes sudah mendapatkan status WNI dan tengah menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan proses naturalisasi Kelvin Verden dan Jens Reven rampung bulan ini. Dua pemain itu diproyeksikan bisa tampil pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Namun di satu sisi tidak ada nama Kelvin Verden dan Jens Reven dalam daftar pemanggilan pemain timnas Indonesia untuk Juni mendatang. Termasuk begitu juga dengan nama Martin Baes yang juga tidak ada, namun baginya selangkah lagi ia bisa membela skuad Garuda. Ragnar Oratmangun salah satu pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Untuk memenuhi panggilan tersebut, sepertinya Ragnar Oratmangun sudah terbang menuju ke Indonesia. Hal tersebut terungkap dari unggahan cerita Instagram terbarunya, di mana ia terpantau tengah berada di sebuah pesawat. Tentu hal tersebut kemungkinan besar perjalanan untuk menuju ke Indonesia. Terlebih tanggal 27 Mei ini, ia dijadwalkan akan berkumpul bersama timnas Indonesia. Bukan hanya itu, dilansir dari akun Instagram Nusantara Bellers, Ragnar menuturkan akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Menurut akun tersebut, Ragnar akan terlebih dahulu melakukan liburan seperti yang dilakukan Sen Batinama. Ragnar sepertinya akan berlibur terlebih dahulu di Bali, menyusul rekannya Sen Batinama karena TC Timnas dimulai pada tanggal 27 Mei, tulis akun tersebut. Ada sejumlah kemungkinan yang membuat Ragnar Oratmangun sudah memutuskan untuk segera terbang ke Indonesia. Selain untuk berlibur, bisa jadi hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk beradaptasi terlebih dahulu dengan cuaca di tanah air. Ragnar akan beradaptasi terlebih dahulu dengan cuaca panas di Indonesia karena pertandingan melawan Irak akan berlangsung pada sore hari, tuturnya lagi. Salah satu legenda Belanda yang telah lama berkarir di Eropa ini kabarnya mengakui kalau ia tak sabar negaranya akan melakoni laga uji coba melawan timnas Indonesia. Menurutnya, Belanda sudah menganggap timnas Indonesia sebagai saudara jauh mereka, sehingga pertandingan persahabatan tersebut sangat dinantikan. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda telah melakukan pertemuan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir mengungkapkan bahwa ada sejumlah bidang kerjasama yang akan melibatkan timnas Indonesia dengan Belanda, terkhusus dalam sepak bola. Erick Thohir mengatakan bahwa kerjasama itu meliputi pembinaan sepak bola Indonesia dan program peningkatan kualitas liga dari segi manajemen. Selain itu, kedua negara sepakat kalau timnas Belanda junior, senior hingga perempuan akan melakukan kunjungan ke Indonesia. Salah satunya adalah agenda laga persahabatan. Ya, bukan kali ini saja Belanda akan mengadakan pertandingan persahabatan melawan timnas Indonesia. Sebelumnya, kedua tim pernah saling berhadapan tepat di 10 tahun yang lalu. Timnas Belanda saat itu datang ke Indonesia dengan kekuatan penuh. Dalam laga persahabatan itu dimenangkan oleh Belanda dengan skor 3-0. Dan kini dalam waktu dekat Belanda dijadwalkan akan kembali berkunjung ke Indonesia apabila menengok hasil pertemuan Erick Thohir dan perwakilan KNVB. Kabar itu kemudian terdengar oleh legenda Belanda itu Edgar David yang kemudian memberikan pendapatnya mengenai agenda tersebut. Edgar David mengakui kalau dirinya sudah tidak sabar untuk menyaksikan laga uji coba Belanda versus timnas Indonesia yang sudah dianggap sebagai saudara jauh. Persepsi Edgar itu bukan tanpa sebab, karena sejumlah pemain keturunan Belanda saat ini banyak yang bermain untuk timnas Indonesia. Supporter dan atmosfer sepak bola Indonesia sudah sangat kental sehingga terdengar hingar-bingar sepak bolanya. Saya sudah sering ke Indonesia dan punya banyak teman di sana, kata David di kanal YouTube Girls. Edgar David juga berharap jika kedatangan Belanda nantinya bisa menghibur supporter di Indonesia dan bisa membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Saya berharap penggemar Indonesia akan menyukainya dan semakin solid untuk mendukung, jelas Edgar David. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.